Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah dimanapun berada, selamat datang di podcast Inspirasi Madrasah edisi spesial Hari Guru Nasional 2025. Hari ini tema kita sangat spesial, yaitu guru menginspirasi di tengah perubahan zaman. Nah, kita tahu kalau saat ini zaman berubah begitu cepat, semuanya serba digital. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu ketulusan seorang guru. Nah, hari ini kita punya sosok yang sangat istimewa bagi kita karena beliau adalah teladan di madrasah kita. Mari kita sambut Kepala Madrasah Ibu Dr. Anda Khairatul Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabarnya sehat, semangat tetap, dan alhamdulillah di sini saya mengucapkan terima kasih diundang Bu Hanum di acara podcast MDS Darussalam. Sebetulnya saya grogi, Bu Hanum. Selama ini saya belum pernah diundang. Jadi kemarin dikabari oleh Wakahumas katanya ada undangan podcast di acara Hari Guru. Dan ini saya grogi, ini acara apa dan nanti saya akan ditanya tentang apa. Tidak usah grogi, Bu. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Betul ya? Iya, betul ya. Alhamdulillah kalau gitu, saya lega kayak gitu. Jadi tidak ada pertanyaan yang sangat sulit sekali. Tidak. Ya. Nah, terkait Hari Guru Nasional, Bu, sebelumnya menurut Bu Hani, makna Hari Guru itu sendiri secara pribadi kira-kira seperti apa, Bu? Kalau makna Hari Guru menurut saya, Bu Hanum ya, makna Hari Guru itu tidak hanya diperingati upacara, terus guru diberi hadiah, guru membuat tumpeng makan bersama, terus siswa memberi ucapan kepada guru. Tidak hanya itu, Bu Hanum, tetapi kalau menurut saya makna Hari Guru itu kita harus meraba diri kita sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai seorang guru itu sudah sesuai dengan harapan siswa ataupun harapan murid? Karena guru itu tidak hanya menyampaikan materi, berdiri di depannya anak-anak, terus memberi tugas kepada anak-anak. Itulah yang harus kita gali di diri kita sendiri. Jadi Hari Guru di tahun 2025 ini, kalau menurut saya, kita itu sebagai guru harus bisa melayani siswa, harus bisa memberi ilmu kepada siswa. Kemauan siswa bagaimana? Karena guru zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda, dan siswa zaman tahun 70-an, 80-an dengan siswa sekarang juga sangat berbeda. Gitu, Bu Hanum. Insya Allah dalam sekali pembahasan atau jawaban dari Bu Hani. Nah, berikutnya kalau saya sering mendengar, Bu, istilah atau ada basa-basi dari siswa, belajar kan bisa dari internet, Bu. Ya, dari maraknya perkembangan zaman, digitalisasi ini, mereka berpendapat kalau belajar kan bisa dari internet, Bu. Tidak perlu ada guru. Nah, menurut Bu Hani, terkait pendapat tersebut, pendapat siswa tersebut, kira-kira bagaimana, Bu? Kalau ada anak-anak yang menyampaikan kalimat seperti itu saya kurang setuju. Bukannya anak itu salah menyampaikan itu, tidak, Bu Hanum. Kita harus menghargai apa argumennya anak atau apa yang disampaikan anak siswa maksudnya. Itu saya kurang setuju. Memang sekarang itu zamannya digitalisasi, zamannya internet, zamannya Mbah Google, HP. Kalau kita mau melihat apa saja bisa, kita mau melihat sampai ke kutub utara pun juga bisa, kita mencari ilmu di internet juga bisa. Tetapi kalau ada kalimat itu, saya kurang setuju. Aku ora usah belajar kalau guru iso, itu salah kalimat itu. Belajar itu harus ada guru. Ilmu itu harus didapat dari guru, tidak didapat dari internet. Internet atau Google itu hanya tambahan saja. Karena apa?
kalau ilmu itu tidak disalurkan dari guru, itu nanti saya khawatir ilmu itu nanti tidak barokah. Karena apa? Seorang guru itu sudah mempunyai niat, saya menjadi guru, saya ingin menyampaikan ilmu saya kepada siswa, dan guru itu pasti mendoakan agar ilmu yang disampaikan kepada siswa itu nanti barokah. Dan siswanya pasti didoakan sama gurunya, mudah-mudahan muridku itu nanti menjadi murid yang soleh-solehah. Nah itu makanya kalau ada anak yang menyampaikan seperti itu, Bu Hanum sebagai guru harus meluruskan. Seperti contoh, memang apa saja yang di internet itu ada, tapi saya kurang setuju. Seperti contoh pelajaran sholat. Pelajaran sholat itu kalau tidak ada guru, itu saya khawatir sholatnya nanti tidak afdol, tidak sah. Seperti contoh pada waktu rukuk, pada waktu sujud, pada waktu takbiratul ikram. Takbiratul ikram itu bagaimana? Memang di internet itu ada videonya, tetapi kalau tidak ada guru, saya khawatir kalau nanti sholatnya tidak sah. Makanya guru ilmu itu harus disampaikan oleh guru, biar apa yang disampaikan guru bisa mendoakan siswa, biar ilmunya barokah dan siswa itu nanti kalau ada guru, ada sentuhan kasih sayang. Kalau internet tidak ada sentuhan kasih sayang, hanya HP saja. Oh ini, oh videonya sholat ini, gitu. Tapi kalau ada guru, ini itu tapi sedekap itu gini, tidak gini. Nah, guru kan bisa membetulkan begini. Nah, itulah contoh sangat ringan. Gitu Bu Hanum. Jadi guru itu penting bagi siswa. Jadi meskipun dunianya sudah digital, mereka mendapat ilmu, tetapi tetap butuh guru sebagai teladan mereka. Betul, gitu, dan guru itu harus menyampaikan kepada siswa selain materi juga adab atau sopan santun atau karakter. Nah, adab, sopan santun, karakter itu tidak bisa disampaikan lewat internet. Benar sekali, saya setuju dengan Bu Hani. Tetap butuh seorang guru untuk mendidik karakter dan sebagai teladan mereka. Iya Bu Hanum. Terkait dengan pengalaman Bu Hani yang sudah menjadi guru selama 25 tahun Bu? Alhamdulillah, iya 25 tahun ya. Tentunya Bu Hani berarti sudah merasakan banyak perubahan. Kira-kira perasaan Bu Hani atau pesan-pesannya selama perubahan yang terjadi selama 25 tahun ini, monggo Bu Hani dapat menceritakan kepada kami. Iya Bu Hanum, untuk perubahan itu sangat-sangat banyak perubahan, sangat banyak sekali. Saya itu menjadi guru tahun 1992, mungkin Bu Hanum TK. Belum lahir Bu? Oh malah belum lahir. Saya tahun 1992 itu saya sudah lulus wisuda sebagai guru mata pelajaran, kalau dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, jadi dengan sampai sekarang pun alhamdulillah saya tetap menjadi guru, baik guru di rumah ataupun guru di sekolahan. Perubahannya sangat banyak dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak ada guru Bu Hanum. Kalau zaman dulu tahun 90-an, tahun 80-an itu siswa itu sangat tawaduk dengan guru. Siswa itu takut dengan guru, tapi takutnya bukan guru itu sebagai nanti ngetak, itu tidak, tapi memang tawaduknya dulu itu ada. Makanya guru tahun dulu itu selalu menyampaikan adab sopan santun, bagaimana cara membaca, bagaimana kalau ada guru lewat itu siswa itu langsung berhenti. Kalau ada guru mau masuk ke kelas B, sedangkan saya di kelas A, guru mau lewat itu sudah diam nunduk. Tapi kan sekarang tidak. Jadi itulah makanya perbedaannya zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Apalagi siswa dulu dengan siswa sekarang itu sangat berbeda. Tapi kalau ada guru, insya Allah anak
tetap mempunyai adab sopan santun, dan guru sekarang juga harus selalu menyampaikan kepada anak atau menciptakan anak menjadi karakter yang bagus. Gitu Bu Hanum. Ya, jadi perubahan zamannya di dunia pendidikan begitu ya Bu. Kalau cara belajar siswanya sendiri Bu, dari tahun sebelumnya sampai 25 tahun ke belakang ini cara belajar siswanya apakah ada yang perubahan atau bagaimana Bu ini? Untuk cara belajar siswa dulu dengan sekarang banyak perubahannya Bu Hanum. Apalagi sekarang kan era digitalisasi. Itu kalau zaman saya itu belum ada namanya era digitalisasi. Itu belum ada. Kalau saya dulu itu cara belajarnya setiap habis sholat maghrib itu sama orang tua saya suruh baca buku. Seumpama satu hari ada pelajaran 4 mata pelajaran, itu bukunya harus dibaca. Seumpama besok bab 2 gitu malam itu sama orang tua itu suruh membaca. Itu tidak saya saja, tetapi saya melihat teman-teman saya dulu juga seperti itu, disuruh membaca buku, walaupun bukunya tebal itu suruh dibaca dan dibaca. Ternyata alhamdulillah dengan cara membaca itu besok itu seumpama diterangkan guru itu ingat, oh tadi malam saya membaca gitu. Tapi kalau anak sekarang suruh membaca pun sulit, walaupun membaca pakai HP itu sulit. Capek Bu, aku melihat HP capek, terus pakai laptop juga capek. Nah itu jadi memang ada perbedaan cara belajarnya dulu. Tapi kita sebagai guru jangan waleh-waleh atau jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak untuk belajar. Caranya bagaimana? Kalau belajar lewat HP, bosan lewat laptop. Laptop sendiri bosan bareng-bareng sama teman-temannya. Insya Allah dengan cara belajarnya anak bareng-bareng dengan temannya bisa ada semangat untuk belajar. Walaupun itu tidak buka buku, kita bisa tahu lewat internet, digitalisasi lewat internet, lewat laptop, atau bisa anak itu digiring ke perpustakaan. Di situ di perpustakaan kan sekarang perpustakaan itu tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu perpustakaan itu hanya isinya buku tok. Tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada HP. Tapi anak zaman dulu itu selalu membaca. Sekarang kan kok perpustakaannya itu sekarang kan sudah digitalisasi. Itu bisa di situ kan ada komputernya, ada laptopnya, bisa diajak belajar bersama-sama beserta teman-temannya. Gitu Bu Hanum. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak suka belajar. Karena kan memang siswa di kelas gitu kadang disuruh membaca sudah tidak mau, sudah bosan. Belajar 10 menit sudah bosan Bu, ayo jam kos gitu. Jadi memang perlu digalakkan oleh gurunya. Dan perlu, betul Bu, perlu digalakkan. Dan seorang guru itu juga harus mampu kreatif bagaimana cara mengajarnya. Apalagi kurikulum sekarang kan ada kurikulum cinta, kurikulum merdeka, dan nah itu seorang guru harus kreatif untuk mendidik anak, menerangkan materi pelajaran di dalam kelas itu harus kreatif biar anak itu tidak bosan. Atau bisa diajak ke perpustakaan, apalagi perpustakaan MTS Darussalam ini kan ada perpustakaan di dalam ruangan, ada perpustakaan di luar. Nah itu bisa untuk menumbuhkan minat belajar anak. Gitu Bu Hanum. Gitu ya. Jadi memang guru harus kreatif. Betul. Di tengah perubahan zaman yang seringkali membuat siswa mudah bosan belajar. Betul. Nah, menurut Bu Hani tambahan apa lagi kira-kira yang diperlukan guru agar mereka bisa dekat, guru-guru ini bisa lebih dekat kepada siswanya? Kira-kira apa Bu? Oh iya Bu Hanum. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, tapi saya juga sering masuk kelas, sering mengamati anak-anak belajar. Jadi gini, untuk guru-guru biar anak-anak ada semangat belajar, jangan lupa seorang guru itu memberi reward kepada anak. Seperti contoh, seumpama anak-anak mengerjakan PR, guru harus mengoreksi dan memberi nilai. Nah itu suatu contoh reward. Contoh, seumpama
apa seumpama merangkum itu sampai berapa itu juga harus dikoreksi sama guru, diberi reward nilai. Di samping itu diberi reward hadiah, dan hadiah itu tidak harus barang dan tidak harus uang, bisa hadiah doa. Seperti contoh, seumpama kita kan tahu, seumpama Bu Hanum sebagai ketua kelas 7A, Bu Hanum pasti toh sebagai seorang ketua kelas, wali kelas, pasti panjenengan apa dengan siswanya, dan panjenengan pasti apa dengan anak saya kelas 7A itu ada anak perempuan pengen punya cita-cita jadi TNI. Nah, pasti Bu Hanum pasti ingat. Nah, jadi di situ harus dikasih reward doa. Nah, sama ayo gitu namanya. Yuk, alhamdulillah untuk pelajarannya Bu Hanum sampean punya nilai A. Ini Bu Hanum akan memberi hadiah. Alhamdulillah Bu Hanum pasti tahan anak gitu. Tapi hadiahnya tidak barang, tidak uang. Apa Bu? Pasti anak gitu. Pasti namanya hadiah itu pasti rahasia. Hadiahnya tak simpen. Nah, gitu. Hadiahnya Bu Hanum mendoakan, kamu kan punya cita-cita menjadi TNI toh, TNI perempuan. Bu Hanum mendoakan supaya kamu nanti cita-citamu tercapai menjadi TNI wanita, TNI yang profesional. Nah, itu hadiah. Pasti anak itu alhamdulillah pasti mengamini Bu Hanum. Jadi biar anak itu juga ada semangatnya. Jadi jangan lupa guru memberi reward, memberi hadiah kepada siswa biar siswanya punya semangat belajar lagi. Ya, baik. Jadi itu sebenarnya saya tidak pernah terpikiran Bu. Kan Bu Hari tadi kalau sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman saya itu biasanya reward yang umumnya itu kan ya barang atau benda. Jadi memang baru ini saya dapat dari Bu Hani, ternyata doa itu juga bisa digunakan sebagai reward. Iya, betul ya. Jadi itu malah tidak hilang. Ya benar. Kalau penjenengan ngasih hadiah seumpama kotak pensil, paling dipakai 1 tahun 2 tahun nanti rusak. Tapi kalau doa selamanya, dan siapa tahu kalau ada wali lewat doa nih penjenengan dikabulkan, anak itu menjadi TNI perempuan sing profesional kan tambah bagus gitu Bu Hanum. Benar sekali Bu. Iya. Pengetahuan baru bagi saya Bu. Mungkin nanti bisa diaplikasikan bagi seluruh guru yang mendengar podcast ini. Monggo, masukan dari Bu Hani bagus sekali. Boleh monggo. Nah, terkait ini Bu, kalau tadi kadang kan siswa itu tadi ya Bu sudah bisa belajar loh dari internet. Nah, kira-kira guru itu apakah harus selalu memperbaiki pengetahuannya, menambah pengetahuannya agar itu tadi Bu tidak kalah. Nah, di era digitalisasi ini bagaimana guru agar terus bisa memberikan pengetahuan, tidak kalah dengan siswa, seperti itu? Pripun Bu? Oh iya Bu Hanum, jadi guru itu memang kalau zaman saya dulu itu guru itu ada dikatakan guru itu sebagai kamus berjalan. Lek jenenge kamus kan ini bener ya? Semuanya ada. Iya, semuanya ada. Apa yang kita tanyakan pasti ada. Jadi saya menghimbau kepada guru-guru muda sekarang, jadilah kamus berjalan dan jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar. Karena apa? Jangan kalah dengan siswa. Jangan sampai kalah dengan siswa. Seumpama siswa sudah tahu ilmu ini, guru juga harus lebih tahu ilmu yang lebih di atasnya. Gitu. Jadi kalimat guru sebagai kamus berjalan itu kalau saya tetap saya bawa sampai sekarang Bu. Makanya kadang anak-anak gitu, Bu ini apa? Sama macam hadiahnya apa? Hadiah rahasia. Nah, anak kan nggak kepikiran hadiahnya doa. Nah, jadi ilmu itulah makanya seorang guru itu terus belajar walaupun sekarang era digitalisasi dan anak itu bisa mengakses materi apapun di internet. Jadi guru juga harus selalu belajar biar tidak kalah dengan siswa. Gitu ya. Jadi guru harus selalu upgrade pengetahuan. Ya betul. Karena berarti guru itu juga sebagai
murid sepanjang Betul. hayat. Iya, iya, Agar betul. tetap tadi Bu nggih, sebagai kamus berjalannya Iya, siswa. betul ya. Nah, kalau kaitannya dengan ini Bu, kedisiplinan siswa, kan guru kita juga selain memberikan ilmu pengetahuan, menyalurkan ilmu pengetahuan, juga mendidik karakter mereka. Kaitannya dengan disiplin, misal ada siswa yang tidak disiplin, tidak mengikuti tata tertib. Nah, menurut Bu Hani, bagaimana agar mereka bisa didisiplinkan, tetapi tidak melukai harga diri mereka, atau bagaimana? Misal kalau dihukum, nanti takut anaknya trauma, atau bagaimana itu? Kira-kira cara guru mendisiplinkan di era sekarang, menurut Bu Hani bagaimana? Eh, Cara mendisiplinkan siswa di era sekarang ini kembali lagi kepada kita Bu Hanum. Kita kan panjenengan juga guru, saya juga guru. Kita sudah niat menjadi guru. Guru digugu lan ditiru. Itu kan bahasa Jawa. Itu digugu lan ditiru. Makanya kalau kita sudah menjadi guru, kita harus memberi contoh disiplin. Disiplin seperti contoh bel masuk, ya guru harus masuk. Duduk apa? Kan ada tata cara mengajar loh, namanya kalau sekarang modul ajar, kalau dulu namanya RPP, kalau dulunya lagi tahun 1992 itu namanya KTSP, TUTIK. Nah itu dulu belum ngerti. Jadi ada tata caranya. Jadi mendisiplinkan siswa, kita sebagai guru memberi contoh. Bel masuk ya masuk. Setelah itu apa langkah-langkah mengajar? Kita salam, doa, setelah itu ada pertanyaan, mengulang pelajaran yang kemarin. Terus nanti kalau belum jam waktunya keluar, ya jangan keluar. Nah, seperti contoh itu, biar nanti ditiru siswanya. Sama guru waktunya bel masuk kok belum masuk, sampai siswanya mencari. Nah, itu keliru. Jadi itu tidak memberi contoh. Makanya kalau kan setiap sekolah kan ada belnya apalagi sekarang belnya sudah digitalisasi, tet. Nah gitu. Kalau zaman dulu ditutup kenting teng gitu. Sekarang kan sudah canggih, dari ujung kelas mana sudah mendengar. Jadi kalau ada itu, mari kita memberi contoh kepada guru. Waktunya jam pelajaran masuk. Kalau belum tet keluar ya jangan keluar. Terus nanti waktunya bel istirahat ya istirahat, waktunya bel sholat ya kita laksanakan sholat, memberi contoh. Jadi biar nanti anak kita, murid kita juga mencontoh kita. Jadi jangan sampai meninggalkan kalimat guru digugu lan ditiru. Digugu lan ditiru, digugu apa yang kita laksanakan, kita memberi contoh itu tadi. Itu Hanum. Ya, jadi mendisiplinkan siswa itu dimulai dari guru sendiri. Betul. Dari hal kecil pun juga seperti itu. Seperti contoh dari hal kecil, seragam. Guru kan punya seragam. Guru itu hari Senin, Selasa ragamnya apa, Selasa, Rabu, Selasa. Nah itu juga harus memberi contoh, terkecuali kalau ada guru baru yang belum punya seragam. Itu terus contoh lagi, guru masuk kelas harus bersepatu. Nah, sedangkan kita kan punya tata tertib, anak harus bersepatu. Kita juga harus memberi contoh. Itu hal kecil Bu Hanum. Gitu. Nah benar sekali ya Bu. Jadi memang dulu ketika saya menjadi siswa, ya yang dilihat gurunya. Lah guru kue orang anu, aku ya orang anu, kan siswa seperti itu. Jadi mendisiplinkan siswa dimulai dari kedisiplinan guru itu sendiri. Betul. Nah berikutnya, kalau ini Bu, semangat siswa untuk belajar. Bu Hani merasakannya siswa itu semangatnya belajar apakah menurun ataukah mereka semangat sekali loh karena ada digital, mereka bisa melihat internet, atau justru dengan internet itu mereka semangatnya berkurang, atau bagaimana menurut Bu Hani? Adanya internet itu ya ada siswa yang masih semangat belajarnya ada, tetapi banyak sekali yang semangat belajarnya menurun. Karena apa? Yang dilihat itu TikTok. Daripada aku mau coba pelajaran, mending aku baca TikTok atau lihat TikTok atau lihat yang lain. Nah itulah. Jadi sebagai seorang guru memberi semangat belajar, monggo seperti yang saya sampaikan tadi, berilah reward
kepada anak, biar anak ada semangat belajar. Dan sebagai guru juga harus memberi sosialisasi kepada wali murid agar memberi semangat belajar anak. Seperti saya dulu Bu Hanum, ibu saya itu dulu pernah bilang kepada saya, kalau nanti mau ke tingkat MTS, tak belikan sepeda jengki, dulu sepeda jengki, dengan catatan harus hafal Yasin. Nah, saya dulu gitu ibu saya, terus ibu saya, Bu, terus puntir apa Yasin lo kalimatnya oke. Caranya gini Dok, satu hari habis sholat subuh dibaca 4 kali, dibaca tok. Habis sholat asar dibaca 4 kali, habis sholat maghrib dibaca 4 kali. Lama-lama nanti kamu akan hafal. Lek wis apal Yasin, engko setor nyamai ibu, lek wis apal, engko naik ke MTS tak tukokne sepeda jengki. Nah, jadi saya berlomba-lomba untuk hafal. Sampai adik saya sudah hafal, saya belum hafal. Bagaimana saya? Saya sampai nggak main, terus baca Yasin itu bolak-balik. Terus kesalahannya yang awalnya salah 10, ada kesalahan, terus berkurang lagi, terus ada kurang 1 kesalahannya, terus dimaafkan sama ibu saya. Akhirnya saya naik ke MTS, dibelikan sepeda. Jadi makanya reward itu juga penting gitu. Nah, kalau ini Bu, saya tertarik dengan pembahasan Bu Hani terkait dengan reward itu tadi. Kalau memang orang zaman dulu, termasuk saya, orang tua saya itu juga begitu Bu. Jadi kalau misal saya kepengen apa, harus ada prestasinya, gitu. Tapi kalau saya melihat anak-anak zaman sekarang, mungkin tidak semua memang, tapi mereka belum memberikan sesuatu atau belum membuktikan sesuatu, tapi sama orang tuanya sudah dibelikan ini, dibelikan HP, misalnya mereka pengen HP yang merek apa, dibelikan, padahal mereka ya tidak juara kelas, tidak apa. Dan menurut Bu Hani ini mungkin nasihat atau apa yang bisa dikatakan terkait pendapat Bu Hani terkait fenomena ini kira-kira? Makanya tadi saya sampaikan, sekolahan atau bapak ibu guru itu memberi sosialisasi atau memberi, kan pasti kalau di sekolah itu pasti satu semester mengumpulkan wali murid. Nah, itu monggo disosialisasikan kepada wali murid untuk memberi reward kepada anak biar anak itu semangat belajar. Kalau belum membuktikan itu jangan diberi hadiah. Nah, itu kan bisa. Kalau kita sebagai guru, mungkin Bu Hanum juga sudah menerapkan ilmu dari ibunya ke siswanya. Saya pun juga gitu Bu Hanum, walaupun saya kepala sekolah, saya itu kalau masuk kelas pasti ngantongi sangu, ngantongi permen. Kalau tidak mempunyai permen, tidak mempunyai sangu, saya tetap ngantongi hadiah. Hadiahnya apa? Doa. Nah, gitu. Jadi monggo, mungkin dari wali murid yang banyak ini mungkin lupa bagaimana cara memberi semangat putra-putrinya untuk semangat belajar. Diberi reward, jangan diberi hadiah, jangan hadiah dikasih belum memberi kita. Sama anak kita belum memberi prestasi terus diberi hadiah, jangan. Monggo disosialisasikan kepada wali murid untuk memberi hadiah kepada putra-putrinya yang putra-putrinya mempunyai prestasi ataupun yang belum berprestasi, biar anak itu berlomba-lomba belajar lebih giat lagi. Seperti penjenengan, pasti di kelasnya sudah ilmu yang dari ibu jenengan pasti sudah diterapkan di kelas. Saya pun juga sudah, walaupun saya kepala sekolah, saya sering masuk ke kelas memberi hadiah. Tidak harus hadiah itu, tidak harus barang, tidak harus uang, tapi bisa doa. Ya, seperti contoh, sampama Bu Hanum wali kelas 7A gitu ya. Pasti panjenengan seorang wali kelas ini pasti apal putra-putrinya. Bahkan panjenengan pasti apal cita-cita putra-putrinya di kelas itu. Ada seorang anak perempuan, Bu, sering mendekat dengan Bu Hanum. Bu, saya itu punya cita-cita pengen menjadi TNI perempuan. Kan jarang anak perempuan seperti itu. Bu Hanum pasti ingat itu. Terus begitu Bu Hanum masuk kelas, nih, Dok, Ayu namanya.
ayo coba sini, tadi kan kalian sudah membaca di bab 1 bagian B, coba diterangkan itu tentang apa. Nah, terus diterangkan sama anak itu. Ternyata menerangkannya sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Hanum. Nah, Bu Hanum kasih hadiah. Hadiahnya tidak harus barang uang, apa? Doa. Hadiahnya tidak ada yang punya hadiah seperti Bu Hanum. Pasti anak itu, apa Bu? Pasti penasaran toh. Hadiahnya adalah doa. Bu Hanum mendoakan cita-citamu menjadi TNI wanita tercapai. Nah, pasti anak itu amin, kan gitu ya. Nah, di situ. Terus juga kita juga harus percaya, siapa tahu ada wali lewat atau malaikat lewat, doa panjenengan dikabulkan. Nah, itulah yang hadiah yang sangat-sangat berharga dan terkenang sepanjang masa. Gitu Bu Hanum. Jadi tidak harus uang dan barang. Kalau barang, sama mama Bu Hanum memberikan hadiah kotak pensil, paling dipakai 2 tahun 3 tahun akan rusak. Tapi kalau doa kan sepanjang masa. Gitu. Nah, tadi Bu, kalau misalnya untuk siswa yang Bu, saya belum bisa loh ranking, jadi mungkin rewardnya yang diberikan dari orang tuanya itu kan sebenarnya kembali ke siswa sendiri ya Bu. Jadi dia memberikan sesuatu untuk dirinya sebagai peningkatan. Misal sebelum bisa hafalan Yasin atau belum bisa baca Yasin, terus jadi dia menjadi bisa, tidak harus ranking, atau tidak harus pencapaian suatu prestasi. Betul. Tapi perubahan sedikit yang menuju kebaikan itu patut diapresiasi oleh orang tua ataupun guru, diberikan reward atau Jadi prestasi itu tidak harus pelajaran, bisa prestasi non akademik, bisa prestasi lain seperti sama tiba-tiba anaknya di rumah sekarang memakai bahasa Jawa karena kita kan hidup di Jawa. Sama ditimbali ibu ayu dalam Bu, ibu pasti kaget loh, kok malah dalam Bu, sakniki wonten sekolahan ada pelajaran bahasa Jawa. Terus ibu sakniki lek kula wonten griya memakai bahasa Jawa, ini ada buku penghubung ditandatangani. Nah, itu jadi kan juga termasuk apresiasi gitu. Nah, jadi nanti seperti itu. Itu Bu Hanum. Jadi menerapkan kepada siswa perubahan sekecil apapun yang memberikan peningkatan pada siswa tetap diapresiasi. Betul. Benar. Jadi orang tua juga harus pintar memberikan reward kepada siswanya. Kira-kira anak kepada anaknya, kira-kira anakku sudah berubah menjadi lebih baik seperti apa ya? Kalau belum, ya mohon ditahan dulu terhibur rewardnya. Betul ini tahan. Dan itu prestasi itu tidak akademik ya. Semuanya ada perubahan apapun kita hasil. Saya setuju dengan Bu Hani. Nah, kalau ini Bu kaitannya dengan digitalisasi, kan guru itu harus tidak boleh kalah dari siswanya. Nah, kalau guru muda ini bagaimana menurut Bu Hani agar tetap bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang semuanya serba digital ini, Bu? Ya, untuk guru muda ini jadilah kamus berjalan. Bu, pekerjaan banyak ini ya. Makanya ini era digitalisasi ini kembali lagi ke zaman saya dulu. Seorang guru itu sebagai kamus berjalan. Ditanya murid apapun harus bisa menjawab. Ya, jadi guru harus juga selalu belajar dan belajar. Guru seorang guru ya seorang murid. Nah, jadi terus belajar, jangan sampai kalah dengan muridnya. Apalagi sekarang murid itu kan bisa mengakses dimanapun, sampai kutub utara, sampai Spanyol, sampai manapun kan bisa mengakses. Guru juga harus gitu. Jadi kan ada Bu sama di Spanyol itu ya banyak wong tani. Nah, guru juga harus bisa ada gitu. Jadi guru selalu harus belajar biar seperti kamus berjalan. Itu tadi ya Bu ya. Jadi guru muda apalagi didukung dengan digitalisasi yang berkembang pesat ini harus selalu bisa mengupgrade kemampuan, pengetahuan bagi guru muda itu sendiri. Nah, jadi terus tambahan lagi tadi Bu Hani sempat menyatakan kalau
guru itu bukan hanya soal kemampuan ataupun pengetahuan, tapi ketulusan kepada siswanya. Karena kan sebagai apa tadi Bu, teladan, membentuk karakter siswa, kata Ibu. Jadi guru itu digugulan ditiru, harus menjadi contoh baik hal kecil ataupun hal-hal yang lain. Jadi gitu. Jadi biar anak kita itu nanti juga akan disiplin seperti kita. Gitu. Lalu terkait Hari Guru Nasional ini Bu ya, harapan Bu Hani untuk dunia pendidikan kita saat ini kira-kira seperti apa Bu? Harapan saya untuk pendidikan nasional ini adalah seorang guru itu harus bisa menginspirasi siswa, dan seorang guru itu harus bisa menciptakan karakter siswa, dan seorang guru itu jangan hanya mencari nilai dari siswa, tapi juga harus membentuk karakter, membentuk sikap siswa, harus juga bisa membentuk, harus bisa menciptakan bagaimana anak itu tidak meninggalkan adat kita. Kita orang timur, kita punya adab sopan santun, guru itu harus bisa menciptakan anak biar bisa ngerti adab sopan santun kepada guru, adab sopan santun kepada teman, adab sopan santun kepada orang yang lebih di atasnya, adab sopan santun kepada adiknya, dan seterusnya. Jadi seorang guru dengan adanya digitalisasi ini, saya khawatir budaya ketimuran kita hilang. Makanya guru muda, saya himbau, tolong ciptakanlah karakter anak, jangan hanya mencari nilai saja, tetapi yang utama adalah adab sopan santun. Anak pintar nilainya 100, tapi kalau tidak mempunyai adab sopan santun, itu sama dengan tidak mempunyai nilai. Jadi ciptakanlah dulu adab sopan santun, baru itu nanti ilmunya. Ilmu tinggi tapi tidak mempunyai adab, tidak ada gunanya Bu Hanum. Orangnya ganteng, orangnya cantik, tapi tidak mempunyai adab, cantiknya, gantengnya akan hilang. Setuju Bu. Yeah. Nah, itu pesan terhadap guru muda gitu di era digital ini. Kalau pesan Bu Hani kepada siswa anak-anak kita, pada khususnya di MTS Darussalam ini dan pada umumnya siswa di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Guru ini, kira-kira apa Bu? Pesan saya kepada siswa MTS Darussalam Kademangan Kabupaten Blitar, umumnya siswa-siswi yang ada di Indonesia, hargailah guru, hormatilah guru. Karena apa? Tanpa guru kalian tidak bisa apa-apa. Guru itu sebagai orang tua kedua selain orang tua kalian. Orang tua kalian di rumah, orang tua yang kedua adalah guru yang ada di sekolahan. Seperti kalau tidak ada guru di sekolahan, kalian tidak bisa membaca, kalian tidak tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya mengaji. Jadi tolong kepada siswa-siswi, murid seluruh Indonesia, hormatilah guru, hargailah guru dengan baik, agar ilmu yang disampaikan guru, agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan membawa barokah, yang akhirnya nanti kalian menjadi orang yang berguna baik nusa, bangsa, dan agama. Gitu Bu Hanum. Jadi kalau saya rangkum, pendidikan itu bukan hanya sekedar teknologi, tetapi ada kaitannya dengan hati dan juga keteladanan dari guru terhadap siswanya. Betul, ya. Baik, begitulah podcast hari ini. Terima kasih kepada Bu Hani atas inspirasi dan banyak sekali nasihatnya. Selamat Hari Guru Nasional, semoga terus menjadi pelita dalam gelap dan inspirasi dalam perubahan.
Untuk para siswa, jangan lupa hormati gurumu, cintai ilmunya, lalu jadilah generasi yang dapat membawa kebaikan. Selamat Hari Guru 2025, guru menginspirasi, generasi berprestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.